Oke. Tapi ya itu dia tadi untuk hero-hero sudah dipilih pastinya dari kedua tim antara EP Brand dan juga The Ohio Brothers. Nah ini silakan menurut kalian kira-kira mana yang terbaik dari yang terbaik karena kita akan langsung menuju sebentar lagi ke match yang pertama antara EP Brand melawan The Ohio Brothers. Pembukaan EPL Invitational 2023 Yes. with Cornet Amas. Kita lihat ini akan menjadi sebuah rotasi yang langsung dijagain bahkan. Cukup menarik. Langsung tidak boleh untuk di-invade jungle-nya untuk di awal-awal. Mengingat juga ya walaupun ada sedikit minor patch di nerf 1 detik yang membuat juga farmingan Nolan itu tidak secepat sebelumnya untuk memainkan pasifnya. Dan kita lihat satu hero yang cukup menarik juga tadi lupa aku bahas yaitu Uranus ya. Yes. Walaupun bisa dibilang ini jarang banget orang pakai, tapi di sisi lain ini akan menjadi hero yang bisa mengkontrol lane harusnya. Tapi di game to late gamenya. Tapi lihat Bung Cornet, ini Yeah. best player one kita lihat dengan pergerakan agresifnya dia mengamankan late wanderer. Bahkan kalau ngomongin dari early poking damage, Pew memang punya power. Tapi jangan lupakan, Pew kalau misalnya dia terlalu offside ketika level 4 nanti dimiliki sama Super Shark, ini juga harus diperhatikan loh Bung Cornet. Betul. Yes, sudah mendapat level 4-nya ini. Menuju ke arah top lane, sama-sama bertemu mungkin junglernya. Sudah mulai langsung ditabrakkan. Ranger Mas. Bahkan langsung ada fracture dikeluarkan sana dan berhasil digagalkan. Dan ini dia pergerakan Guinevere yang cukup terperangkap dengan pergerakan dari Kufra Oguan. First blood di tangan EP Brand. Harus berhati-hati tampaknya ya. Terlihat juga dari Guinevere ketika ada bouncing ball. Dan dia mencoba untuk ngedash ketika mengeluarkan facial migration-nya itu malah tertabrak. Dan itu ngebuat pastinya Dekaltizi yang sudah mendapatkan level 4-nya fracture-nya enak banget. Pas banget di tengah karena udah nggak ada lagi dash yang bisa diberikan oleh seorang Guinevere. Itu kenapa Nolan masih menjadi prioritas Bung Cornet. Bukan tanpa alasan fracture-nya. Walaupun ada special migration itu juga masih bisa dihindari. Dan bahkan di sana Ogun mencoba untuk memberikan sedikit pressure menuju ke arah Super Shark. Bahkan kalau dia harus mengeluarkan flicker ini akan merugikan mereka ketika Turtle mereka amankan. Para pasukan dari The Ohio Brothers sudah standby on position. Akan di reset kembali dan bahkan ini kerugian di tangan The Ohio. Mereka kehilangan orange buff Bung Cornet. Ya, ini akan dimainkan makronya. Sudah terlihat di pojok kiri atas yaitu di map dari Nolannya. Tidak langsung menuju ke arah Turtle karena mereka tahu masih bisa di restart, nggak di setup juga oleh teman-teman dari The Ohio Brothers. Dan ini menjadi satu keuntungan karena jungle-nya justru malah lebih +1 di orange buff-nya untuk Nolan menuju ke arah orange buff. Dan mungkin ini akan setup yang dimulai justru malah dari anak-anak EP Brand. Yes, Karena lihat. mereka udah level 4. Kacau udah berhasil dengan ada time rest depan sana. Super Star flicker for defensive. Membuat para pasukan dari The Ohio Brothers kemungkinan besar akan coba mengikhlaskan terlebih dahulu ke arah Turtle-nya. Tapi best player one tidak kenal gentar. Dia akan coba nge-dive in. Dia akan coba masuk dengan ada special migration dan dimiliki berhasil mendapatkan 2 double stun dan Netherlands and the Deoguan. Masih coba untuk bertahan para pasukan dari The Ohio Brothers. Harus melepaskan dan mengikhlaskan saat awal pertama. Oke, Milo agak sedikit menabrak. Dan nampaknya masih bisa diamankan oleh Ogwen. Ketika menggunakan flicker yang nabrak tembok tadi. Itu malah dia yang harus tumbang, Ranger Mas. Tapi nampaknya kali ini Ogwen menyelamatkan eksekutor yang dilakukan. Oh my god, salah pick up one by one situation di top lane Super Marco. What happened? Kayaknya agak sedikit dive dan agak miscalculate. Dan justru malah dia kena damage turret harus di daerah top lane. Tapi kita tidak lihat secara langsung ke kamera. Tapi harusnya sih, karena daerah tadi aku lihat agak tipis banget dan lagi memeluk ke arah turret di outer turretnya. Dan ini dia untuk emblem yang bisa teman-teman lihat dan pelajari dari Guinevere ternyata lebih memilih untuk cooldown yang dia pilih ya. Oke. Tidak memakai Swift ya. Kalau aku biasanya jungler sih Swift ya, biar untuk nyari pasif cepat. Tapi ternyata dari best player one mencari cooldown. Belum ada retribution ternyata Ranger Mas. Belum ada retribusi tapi dia tidak punya flicker lagi. Cuma sekarang coba dibakar di rentolan bulat. Nggak ada flicker Bung Cornet, lihat. Karena ini udah pakai defensif dari mid lane. Dan Super Marco clear minionnya sangat cepat diberikan oleh para pasukan dari The Ohio Brothers. Tapi satu hal yang mungkin mereka harus perhatikan dari The Ohio Brothers. Jangan sampai game ini dibongkar mid to the late game. Ini bahaya banget. Dan EP Brand, kenapa dia pakai Cloud berani banget Bung Cornet? Dia punya scaling. Tapi dia juga punya tahu early planning dengan Nolan.
Iya, plus yang harus dicatat juga ini dari Epic Brand kalau misalkan dilihat dari arah Godland barusan di teamfight terakhir, itu benar-benar mapnya juga dibukain terlebih dahulu. Macro play dari anak Epic Brand sudah mulai terlihat, tapi kayaknya ada 4 orang di atas Ranger Mas. Oke, nampaknya mereka udah coba melakukan ganking. Dan Purify Gaming yang tidak dimiliki Super Marco juga akan sangat cepat diselesaikan karena ini suppress. Gak ada Purify sprint dan bahkan di depan sana terdeteksi pergerakan dengan adanya Super Marco yang terlihat. Tapi Ogwen mencium bau busuk kayaknya Bung Kodet. Mencium bau sesuatu yang tidak baik. Ada yang aneh. Ada yang aneh. Ada yang aneh, karena betul. 4 player udah hilang dari map dan dia langsung melakukan rotasi ke top lane. Karena kalau mereka terlalu terburu-buru menuju ke arah Turtle, itu juga kayaknya nggak langsung dia lakukan. Ketika Super Chunk maju ke arah depan, Ghostbuster gagal menangkap best player One. Dan lihat Zia berhasil mendapatkan turret terlebih dahulu dibandingkan. Dapat kok, pasti dapat. Dan bahkan the best player One, dia mendapatkan retribution. Tandanya mereka akan kehilangan Turtle, special migration. Dan Netherrealm tidak dikeluarkan, PO ditahan. Kali ini tidak mau terlalu terburu-buru. Sedikit terlambat. Tapi nampaknya para pasukan dari The Ohio Brothers dengan 2 ultimate yang keluar, dia hanya mendapatkan roamernya. Ini yang aku bilang pisau bermata dua ya. Ketika decision making dari players yang menggunakan farms itu harus benar-benar dipikirkan, dan aku entah kenapa melihat tadi agak sedikit mungkin agak bingung shot call-nya bakal dikeluarin atau tidak, dan ujung-ujung dikeluarin tapi mati juga. Ini akan ya mereset cooldown untuk Netherrealm-nya, tapi kita tidak tahu untuk teamfight selanjutnya apakah bakal menjadi kerugian atau justru tetap akan cooldown kembali. Jadi cooldown-nya sudah terreset. Ya, kalau menurut aku sih kita lihat di mana Zia-nya udah punya power banget sekarang, dan yang berbahaya adalah di Flap to Z. Dari tadi Flap benar-benar terlalu aman. Dia belum ada yang makan, cuma sekali ganking doang yang terjadi. Dan sekarang Zia udah punya Blade of Despair. Flap ini bisa dimakan, ditelan bulat-bulat. Tapi nampaknya Ogwen telah mendeteksi pergerakan dari best player. Di sana terperangkap sudah, langsung ada Tyrants. View tertarik dengan The Venom coba menyelamatkan pergerakan dari best player. Still survive in the backline. Masih berdekar belakang para pasukan dari AP Brand. Gagal melakukan ganking terhadap best player One. Yes, benar-benar tenang banget tadi. Best player One nggak langsung mengeluarkan special migration ya. Mencari celah untuk bisa melompat dan dash. Belajar sebenarnya dari kesalahan pertama ketika first blood. Dia terlalu terburu-buru dan menabrak bone simbol dari Kufra. Dan yang kedua masih bisa untuk di backup. Dan berhasil untuk lolos, dan ini membuat sekarang keadaannya masih cukup berimbang. Ini menarik loh, di Ohio Brothers loh. Ini penantang baru tapi masih bisa mengimbangi melawan EP Brand. Oke, dan bahkan Oke. kalau misal kita lihat para pasukan dari FP Brand, bahkan mereka agak sedikit kehilangan tempo dengan ada Super Marco yang berada di hero scaling. Nah, kalau ngomongin dari The Ohio Brothers, Bung Konet, mereka udah bakal melakukan setup menuju ke arah Turtle. Tapi lihat langsung defense Jasmine menuju ke arah Kaltizi, masih selamat. Fracture belum dikeluarkan. Hun masih berdekar bahkan, dan Special Migration berhasil mendapatkan Kaltizi takedown. No power of retribution. Super Marco bakal coba untuk menahan terlebih dahulu, memberikan sedikit ruang. Best player One masih punya satu war retribution. Apakah tim fight akan coba terjadi? Flap TZ berada di garis depan. Apakah coba di all in? Belum ada Ogwen yang berhasil didapatkan. Dan Super Shark di depan sana. Apakah coba di take down para pasukan dari The Ohio Brothers? The Blessing Great from Super Marco. Gak akan mendapatkan apapun. Dan di balik sana, ada Kufra dari Ogwen lah yang menyelamatkan 2 point kill. Ogwen again save the day for this time. Oh my god, berhasil mendapatkan point kill dan diamankan oleh Kufra tadi last hit-nya. Tapi juga dilihat kayaknya tadi memanfaatkan pasif ya dari Guinevere-nya ya. Ketika Special Migration sebenarnya tidak kena karena Nolan-nya, tapi masih ada pasif dan langsung mengeluarkan Fuel Requiem-nya. Masih bisa untuk dapetin Turtle juga. Dan walaupun sempat kalah di teamfight terakhir, tapi dari Nervo tidak cukup jauh. Tapi ini yang aku suka sih. Dari menit awal dari Brand bermain, emang yang dilakukan adalah sebenarnya makro play-nya. Bagaimana mereka memanfaatkan apa kerugian yang sudah terjadi untuk diriku sebagai jungler, kata Kaltizi, dia harus cari lagi untuk mengejar ketertinggalannya. Cari lagi buff, tadi buff orange sudah diambil, sekarang langsung ke purple buff-nya. Dan dia juga tahu, dapat informasi juga pastinya. Dari turtle yang terakhir mereka ambil, berarti dari best player One lagi on cooldown. Dan itu ngebuat dia bisa dapetin purple buff-nya. Dan ini ngebuka juga vision lebih luas lagi untuk anak-anak dari AP Brand. Dalam 44 detik lagi, Lord yang pertama akan muncul, tapi kayaknya mereka lebih memilih ke arah bottom lane. Sudah mulai ada 4 orang juga, 4 melawan 4 Ranger Mas. Apakah akan terjadi team fight di sini? Sudah mulai dilihat juga. Tampaknya masih bisa dibersihkan, masih bisa untuk ditahan. Dan sudah dilihat juga, ngomongin soal macro play, kayaknya Cloud yang akan memainkan untuk lane jauhnya 4-1.
untuk formasi anak-anak EP Brand dan Cloud-nya ditinggal sendirian karena ya walaupun cukup berani ya. Ternyata dari Super Marco-nya juga pakai sprint. Oke Bung Kornet, karena ini adalah Lord pertama di MPL Invitational. Mari kita hitung bersama dalam 5, 4, 3, 2, 1. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Oke, let's go Lord pertama. Apakah akan didapatkan oleh EP Brand dengan 3.000 gold? Tadi pecah memberikan seorang Fantasy. Masih survive dan adanya Remnant telah dikeluarkan. Para pasukan dari The Ohio Brothers. Mereka coba untuk menggocek Fantasy depan sana. Tapi nampaknya Milo hanya mengeluarkan untuk sia-sia. Kan harus dia lihat di force-nya menunjukkan Kaltizi. Dan free terhadap retribution yang dimiliki dari Kaltizi. Dan membuat para pasukan dari EP Brand mendapatkan keuntungan dengan banyak. Aduh, entah apa yang ada di pikiran oleh Super Shark. Dia lebih memilih untuk mengambil XP lanernya. Yaitu Uranus yang punya damage yang HP terlalu tebal. Walaupun tadi udah dikasih damage berlebih oleh teman-teman dari Ohio Brothers. Tapi belum cukup. Dan bahkan masih ada supportnya. Support match dari Pew. Yang langsung siap untuk Shadow Stampede dan langsung memberikan ultimate-nya. Langsung ada Netherrealm. Langsung mereset kembali. Retreat. Dapetin satu Lord-nya. Dan ini akan menjadi push pastinya. Harusnya di arah bottom lane-nya udah pasti dapat untuk inner turret-nya. Di arah top lane-nya juga sudah mulai dimainkan juga. Dimajuin lagi minion-nya. Walaupun Lord-nya masih berjalan dari outer turret di arah bottom lane. Ini harusnya kalau misalkan mereka berani untuk start team fight. Mungkin ini akan ada di tangan Kufra. Karena Kufranya masih ada flicker Ranger Mas. Oke, tapi nampaknya Bung Kornet di arah bottom lane. Lord udah bakal coba untuk bergerak. Konsil Ranger Mas. Cancel game yang telah dilakukan. Ogud menjadi pilihan utama. Tapi nampaknya belum ada yang bisa didapatkan. Untungnya tidak ada di penjudgment. Tidak ada di penjudgment dan masih coba untuk bertahan. Lord yang sangat cepat dikeluarkan karena ini adalah the power of Beatrix. High ground defender mereka. Wah, ini tapi ini yang gue suka sebenarnya ya. Dari patch Mobile Legends yang sekarang ngebuat semuanya semakin jadi lebih balance dan semakin lebih berhati-hati dari setiap pro player dan pro team yang bermain. Yes. Tidak mau asal lompat, asal montage, asal dapetin 1-2 orang. Mereka mencari benar-benar harus yang terkalkulate, harus benar-benar targetingnya juga harus yang teman-temannya tahu, teammate-nya tahu, shot call-nya harus tahu. Walaupun tadi ada flicker sebenarnya. Tapi kayak mungkin akan kenanya ke arah Kaja doang dan itu menurutku kayak agak kurang baik karena Lordnya juga udah dibersihin tadi seperti Ranger Mas bilang kalau misalkan ada si Zia yang pakai Beatrix itu akan cepat banget, apalagi ya kita tahu itu Lord di bawah menit 12. Masih belum ada pasif juga, masih darahnya tipis. Kalau kata orang-orang, ya elah masih Lord pertama, santai Lord aja kali bro. Ini Lord pertama santai nih Net. Jadi gini Net, kalau misalnya dia sekarang dari The Ohio Brothers, yang mereka harus miliki adalah sekarang kondisinya. Dengan item mereka miliki, mereka defense dulu. Mereka punya high ground defender. Dan kalau ngomongin Ogun yang bisa momen, asalkan dari Super Shark-nya itu nggak kelihatan, it's okay. Kalau dia dapetin momen 4 stun, 3 stun sekalipun, masih ada defense judgment. It's okay, no problem. Asalkan jangan ketika Kajanya menempel dengan Zia, itu yang bahaya Net. Karena sekarang ngomongin dari gold yang cukup jauh tertinggal, ini 7.000 loh. Dia di 10.000, Lord selanjutnya mereka akan bisa melakukan all in. Iya, tapi betul. Tapi di sisi lain tuh masih imbang dari gold laner ya Ji. Makanya dari bilang Zia sama KJ ya. Itu jangan sampai dia menempel. Kalau bisa, kalau emang Zianya mau sendiri, tapi dikasih spesi jangan jauh juga. Betul. Biar ada respon yang sangat cepat ketika ada setup dari Ogwen. Dan lihat ketika di arah bottom lane, mereka coba untuk merespon, melakukan satu buah turret yang akan coba dicuri. Para pasukan dari EP Brand langsung merespon dengan sangat baik. Lihat Council Gaming terjadi. Ogwen menuju Zia. Flicker telah digunakan. Flatis is coming on. Council Gaming for defensive. Ogwen. Flickernya for nothing. Tapi Flatis is coming. Best player mencoba untuk melakukan covering up. Flatis juga akan meninggalkan Zia. View juga datang dan spray down. Tembakan peringatan mengusir para pasukan dari EP Brand. Dipecat. Kaltizi di belakang. Harus tertake down dan pakai langsung Netherrealm. Tapi Kaltizi menggunting para pasukan dari EP Brand. Double kill. Lakeva triple kill. Super Marco versus Melo. Dan nampaknya Super Marco berhasil memancing Melo dan wow. Di tangan EP Brand. EP Brand dan Lord juga sudah mulai muncul dan dilihat tadi. Padahal sudah ada info harusnya, tapi aku nggak tahu Best Player One tidak melihatkah atau agak sedikit kurang fokus dari konsil yang dilakukan oleh anak-anak EP Brand. Dan ini lihat, di match yang pertama, tas dikeluarkan. Ini bencana Bung Kornet. The Ohio Brothers ditumbangan di game pertama. EP Brand take the game. One small mistake before the Lord has taken from EP Brand. Dan ini ngebuat mereka bisa melakukan team fight
diincer ke arah belakangnya. Dari Nolannya, dikejar kembali, tidak ada flicker dari seorang Beatrix ya. Walaupun goldnya tidak berbeda jauh, tapi kalau udah nggak ada flicker itu akan menjadi sulit. Tapi untuk pembahasan lebih lanjutnya kita akan bersiap-siap pastinya, karena analis kita juga udah nggak sabar melihat match yang pertama. Tapi Ranger Mas, ada yang mau disampaikan? Mari kita lempar ke Profesor KB.